Amin. Apalagi kalau lancar. Bahkan di dalam sholat Rasulullah menyatakan ketika dimaklumi dengan belajar satu huruf Allah berikan 100 pahala. Membaca Al-Quran dalam kondisi yang sempurna, berdiri seperti kita lah yang ada di sini, sholatnya adalah berdiri, tapi diawali dengan proses belajar, maka satu huruf berbanding 100 pahala. Luar biasanya ya. Asalkan niatkan belajar terus, dan ketika permasalahan bisa dan tidak bisa, dengan sendirinya akan mengikuti. Yang terpenting kewajiban kita terus belajar. Seperti yang dikatakan yaqbidullahu ala ulama biqabdil ulama. Allah akan mencabut ilmu di alam dunia ini dengan cara Allah tidak memisahkan di alam dunia ini adalah orang yang paham di bidangnya, orang yang ngerti di bidangnya. Biqabdil ulama dengan cara mencabut para ulama. Wajar dan pantas ada hadis menyatakan mautul alim, wafatnya orang yang berilmu sama saja zulamul alam, gelapnya alam semesta. Gelap dalam arti tidak ada cahaya ilmu. Tidak ada cahaya ilmu seperti Al-Biya Dimyati. Tidak ada cahaya ilmu seperti Mama Sanja. Tidak ada cahaya ilmu seperti Al-Biya Bustami. Tidak ada cahaya ilmu seperti yang kemarin yang baru wafat Al-Biya Uci Fokus. Jadi lambat laun hilang itu cahaya. Masih beruntung kita masih memakai ilmunya alim ulama. Itu ya. Ayo Pak, sambil Pak, sambil. Mas Tris, minum. Ya. Baleni. Nah, di dalam ayat berapa nih? 48 ya sampai ayat 49 ya. Di situ bercerita tentang sebuah kisah. Saya simpulkan di ayat yang terakhir aja ya, yang menjelang kan fi'atin qalilatin ghalabat katsira. Berapa banyak contoh yang telah dicontohkan oleh Allah, tentara yang sedikit mampu mengalahkan tentara yang banyak. Kalau tidak salah di situ ayat 249 kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Itu. Di situ kuncinya. Jadi kita jangan khawatir ketika melihat saat ini adalah Palestina dengan rakyatnya yang sedikit, negaranya yang kecil. Bisa saja Allah memenangkan tentara-tentara yang ada di sana karena posisinya adalah terus-terusan diserang. Kan seperti itu. Artinya banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh di Palestina sana. Ternyata tentara-tentara yang putih yang sulit dikalahkan oleh mereka. Oleh mereka siapa? Oleh mereka kaum Yahudi Bani Israel. Jangan-jangan tentara yang putih itu adalah bagian daripada malaikat atau bagian daripada wali-wali Allah yang menyerupai tentara. Karena jangan katakan terhadap wali-wali Allah itu wafat. Jadi ada dalam surat Al-Baqarah, jangan katakan oleh kalian mereka para wali-wali Allah itu wafat, bal ahya, bahkan mereka itu ahya hidup. Yang wafat adalah jasadnya. Bahkan jasad para wali-wali Allah itu bumi pun tidak mau memakan. Termasuk binatang-binatang bumi pun tidak mau merusak, utuh dia. Jasadnya utuh, bahkan kain kafannya saja utuh. Orang-orang yang soleh, yang imannya bagus, maka ketika wafat bahkan ribuan tahun wafat tetap saja akan utuh. Berbeda dengan orang-orang yang toleh, yang imannya rusak, maka akan hidup seperti hidupnya batara kala atau jenglot. Makin lama makin jelek, makin lama makin beringas, makin lama makin jelek, kukunya manjangin, jenggotnya manjangin, tapi keriput kecil
manusia disalahgunakan lagi. Itu namanya setan atau iblis. Tetapi orang-orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah fattabi'uni. Ceramah kemarin. Kalau orang sudah mendapatkan cintanya Allah, yuhibbunahu, Allah pun cinta terhadap mereka, maka tidak ada satupun yang mampu menghinakan mereka dengan berbagai macam cara. Karena mereka itu sudah mendapatkan cintanya Allah. Siapa di antaranya adalah wali-wali Allah yang sering kita hadiahin, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli ilmu seperti yang ada di kita aja, seperti Syekh Abdul Fattah, kuburannya adanya di Karangbolong. Beliau memiliki guru namanya, langsung bertemu dengan Syekh Asnawi Carimin. Syekh Asnawi Carimin berburu langsung ke sana, ke mamangnya Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim, atau ke Syekh Nawawi juga. Bergurunya kedua guru tuh Syekh Nawawi ya, ke Syekh Abdul Karim ya. Syekh Asnawi punya murid banyak di Indonesia yang menjadi para wali. Ada Buya Armin Cibuntu, itu muridnya. Ada Syekh Husain Carita, ada Syekh Abdul Fattah Karangbolong, ada Mama Suhari, daerahnya daerah Jauharatun Nakiyah. Berarti di situ ada yang namanya sana dekat Cilegon, sebelum Cilegon, Jauharatun Nakiyah. Itu kalau Pak Ustadz, kalau yang pendiri Muhammadiyah itu saya namanya ulamanya. Nah, kalau untuk pendiri Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan itu sama. Beliau juga menuntut ilmu yang sama di guru yang sama dengan pendiri NU, Mbah Hasyim Al-Asy'ari. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dengan Syekh Ahmad Dahlan gurunya sama, yaitu Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantan. Hanya gurunya nggak satu. Berguru. Ustadz, Syekh tadi Asy'ari, Hasyim Asy'ari itu dari kalangan Nahdlatul Ulama apa? Ya, jadi Syekh Asy'ari itu adalah dari Nahdlatul Ulama. Oh, Nahdlatul Jadi Ulama. begini ceritanya, Nahdlatul Ulama itu adalah harokah, sebuah gerakan. Muhammadiyah juga sama, sebuah gerakan, tujuannya untuk menumbuhkan Islam yang ada di Indonesia. Hanya beda gerakan. Yang satu gerakannya tumbuh di kampung-kampung, yang satu tumbuh di tengah-tengah perkotaan. Syekh Ahmad Dahlan tumbuh di tengah-tengah perkotaan, tetapi di tengah-tengah perkotaan yang syarat dengan kemusyrikan sampai sekarang. Di Jawa Tengah itu banyak klinik-klinik yang dijadikan sebagai kekuasaan selain kekuasaan Allah, apalagi Gunung Kidul. Bahkan sampai sekarang keraton yang kita kenal, keraton yang siapa itu sekarang rajanya, Hamengkubuwono berapa itu, saya pernah berkunjung ke sana cari masjid di keraton, nggak ada. Dikasih unjuk ke dekat terminal, lumayan jauh naik delman. Jadi memang klinik-klinik masih kental di sana. Saya pun ketika duduk di pendopo nggak boleh usapin sama abdi dalam, ini sembah-sembah begitu. Mereka terkadang masih memakai tidak memakai alas kaki, jalannya masih getrok begitu. Masih zaman kerajaan. Jadi kenapa ditempatkan di situ terus Ahmad Dahlan? Karena memang kliniknya luar biasa. Tetapi tujuannya sama. Kalau memang mengacu ke sejarah asal, tujuannya sama. Syekh Ahmad Dahlan memakai kunut, Imam Syekh Asy'ari itu memakai kunut. Dua-duanya adalah dua ulama besar dan dua-duanya bersanad ke para wali. Para wali yang paling hebat diantaranya adalah wali yang bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kenapa hebat? Selain raja, beliau wali. Wali semua hampir mayoritas menguasai tataran tanah Jawa, tetapi raja juga, ya wali juga.
maka disebutlah sayyid atau syarif atau syarifah. Ya, kalau di Banten namanya tuh bagus, ngambil turunan dari Maulana Sultan Hasanuddin. Ada yang pakai permas, Mas Mansur, macam-macam. Tetapi intinya itu adalah dzurriyyah yang nyambung sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW. Semua mereka para wali, baik yang ada di tataran alam jagat raya ataupun yang ada di Indonesia, bal ahya, mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup dimanapun. Bahkan yang sekarang kita aurat, wirid gitu ya, masih tetap saja berkesinambungan dengan wali-wali terdahulu. Mau apapun itu pasti berkesinambungan. Maka yang berkesinambungan tersebutlah yang harus kita pegang teguh, yang harus kita terus budayakan, lestarikan sampai kapanpun. Karena itulah aurat-aurat yang memang ada dalam masyarakat kita, ada dalam negara kita, bahkan ada dalam dunia keislaman. Walaupun orang tidak percaya dengan thariqah, walaupun orang tidak percaya dengan hakikat makrifat syariat, biarkan. Karena mereka kajiannya kebanyakan kajian kitab gondrong, kajian kitab gundul. Gitu. Tidak akan ketemu. Ketika kita mengagungkan baginda Rasulullah saja, dianggapnya mengkultuskan. Padahal ketika mengagungkan, dan itu perintah daripada hadis, yang hadisnya adalah rawahul muhaddisun. Seluruh para ahli hadis meriwayatkan itu, namanya hadis mutawatir di atas Sahih Bukhari Muslim. Al-iman sab'un wa bid'un. Iman itu ada 77 subbatan cabang. A'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imaqatul anil ada atau imaqatul ada anil thariq. Rawahul muhaddisun. Nah, kalau memang ada sebagian orang kan sudah ada rukun iman. Kalau rukun itu adalah dasar. Dari dasar itu, dari pokok tersebut, dari akar tersebut adalah yang namanya pohon. Dari pohon tersebut ada yang namanya ranting-ranting, cabang-cabang. Itulah yang disebut dengan cabang iman. Bicara cabang iman, maka kajian tauhid, kajian maulid lebih kepada konsep kita sedang menjelaskan tentang kajian cabang iman. Tapi kita dituduh bid'ah, tidak asli, tidak Islam asli. Ya. Dicampur-campur dengan klenik Sunda, klenik Jawa. Iya. Ya, jadi kita walaupun Islamnya gado-gado, tapi tetap saja Islamnya merujuk kepada Quran dan hadis, hanya pembahasannya lewat para alim ulama. Mereka langsung ke Quran dan hadis, sama saja memakan pisang yang masih mentah yang ada di pohon, kemudian dimakan, boro-boro nyampe ke perut, muntah lagi ya. Karena belum dikunyah, belum matang. Belum apa-apa sudah dimakan. Kan begitu ibaratnya. Kita langsung mengambil ilmu dari Al-Quran. Tidak ada Al-Quran bercerita tentang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Jadi masih mentah ditelan, jadi sakit perut. Sakit perut. Ongkek. Hadis pun sama. Contoh begini, solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihatku salat. Pertanyaannya, apakah kita melihat Rasulullah? Kan itu. Seringkali itu yang dipakai dasar oleh mereka yang mengatakan kita Islamnya gado-gado. Islam saya murni karena saya langsung dari Rasulullah. Sekarang tanya lagi. Ente pernah kenal di mana Rasul? Kan begitu. Pernah ketemu di mana Rasul? Rasul 1440 tahun yang lalu. Sekarang sedangkan engkau hidup di fase zaman sekarang. Mau tidak mau harus merujuk kepada kajian-kajian alim ulama. Dan kajian alim ulama yang ada di Indonesia hampir rata-rata
madhabnya adalah Syafi'iyah, dan buku-bukunya atau kitab-kitabnya pun Syafi'iyah. Kalaupun ada kitab Malikiyah, Hambaliyah, itu pun adanya di Madzhabul Arba'ah, perbandingan madhab. Satu buku, jelas spesifik. Coba dah, Tajubri lari kemana? Mau itu namanya fikih sunnah, walaupun di situ sudah tercampur-campur, tetap saja ngambilnya rujukannya dari kitab klasik. Hanya mereka sayang tidak mengakui. Seperti hadis Bulughul Maram, tetap saja Bulughul Maram itu ada syarahnya, namanya Subulus Salam. Di situ dijelaskan jelas. Jadi semua ilmu itu tetap saja sumbernya dari guru ke guru, dari guru ke guru terus. Seperti Syekh Zakaria Al-Ansori, hidup di fase abad ke-7, ke atas mentok, ke bawah mentok, ke atas gurunya lebih pintar, ke bawah gurunya lebih pintar. Imam Nawawi itu adalah ashab Syafi'iyah yang mengarang apa? Yang mengarang kitab apa? Kitab Syarah Bukhari Muslim, disyarah itu sama beliau. Punya murid namanya Ibnu Hajar, lebih pintar lagi. Makanya karyanya hebat. Karyanya hebat, Fathul Wahab lebih tinggi daripada Fathul Mu'in kaitan dengan kesukarannya. Kalau Fathul Mu'in sudah menyebar, kata Fathul Wahab terbatas, hanya di pesantren tertentu saja yang mengkaji kitab tersebut. Itu Pak Ustadz, kalau kitab gundul gitu bacanya sama caranya? Harus ada ilmunya, minimal kita menguasai sorofnya. Iya, maksud saya dari Fathul apa tadi? Fathul Mu'in, terus kitab apa tadi yang satu lagi tuh? Fathul Wahab. Itu tata cara pembacaannya sama, hanya memahaminya yang sulit. Karena kalimatnya ada kalimat universitas, ada kalimat TK, ada kalimat SD, ada kalimat SMP, ada SMA. Itu aja yang membedakan. Sedangkan Syekh Zakaria Al-Ansori itu sudah masuk tingkatan universitas, yang belajar anak TK nggak nyambung. Mana yang TK seperti kita nih, parukunan TK. Parukunan gitu. Nah, dari parukunan masuklah ke mana? Ke takrib. Itu udah mulai tuh takrib. Fathul Qorib punya abang namanya Taoseh punya abang namanya Kifayatul Ahyar punya abang namanya Bejuri punya abang namanya Waliyubi, ada 4 jiri. Dan itu ada, gak mungkin adanya di pesantren yang apa, yang ecek-ecek. Pasti pesantren ulama-ulama yang besar. Dulu adanya di 3 pesantren minimal, Abuya Bustomi, Abuya Dibiati, kemudian Mama Sanja ya dulu. Atau yang memuhid Fathul Mu'in ya Pak Rincang, diantaranya Mama Suhaimi punya murid yang luar biasa, Carimin Isoka. Kalau Fathul Mu'in terkenal di 3 tempat, satu Banjar, Cikole, pada Rincang. Kemudian Banjar meninggal, Cikole meninggal, pada Rincang meninggal, Carimin yang maju muridnya. Itu jadi berkesinambungan. Termasuk siapa yang kemarin ceramah itu diantaranya belajar Fathul Mu'in di Isoka Carimin apa. Yang saat ini masih ada ya paling ya cucu-cucunya. Kalau ibaratnya itu cucu-cucunya. Yang masih ada murid kedua yang masih ada sih, masih, karena anaknya Mama Suhaimi juga masih ada. Ini belum begitu gelap lah gitu. Masih dekat. Begitu satu ya, kalau kaitan dengan disiplin ilmu masing-masing punya abang-abangan. Tauhid dari mulai Parukunan masuk ke Tijang, Kifayatul Awam, nanti Sanusi, Ibnu Barohi, ke sana naik-naik. Tafsir dari tafsir Jalalain, tafsir Munir yang kita kaji, termasuk nih fikih Nihayatul Zain tersendiri. Saya masuk maca Latin sih Pak Ustaz. Kadang suka bacanya Latin.
Maksudnya itu ada arah Eropnya, kemudian kan suka ada terjemahannya. Itu kadang kita memahami di situ. Ya, kita kan perlu guru juga. Itu kan hanya untuk baca-baca pengetahuan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah. Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi tetap kita harus bertanya tentang lebih mendalam. Terus kan seperti begini, innal hamdalillah, sesungguhnya, inna kan sesungguhnya itu di terjemahannya gitu. Alhamdulillah segala puji itu bagi Allah gitu. Jadi saya sering menerjemahkan ya, melihat itunya tuh Latinnya. Itu suatu sebenarnya pengetahuan juga gitu. Jadi kita bisa tahu, oh innal hamdalillah itu sesungguhnya segala puji itu bagi Allah gitu. Jadi kita paham lah gitu. Ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kita harus berguru, tetap harus